ibadah hari Minggu PLKTA pada hari ini Minggu ke-22 setelah Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah, kakak akan mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, kemudian kidung ceria dan alat tulis serta untuk persembahannya. Nah, uang persembahannya bisa adik-adik masukkan ke dalam celengan dari PLKTA ya, kemudian setorkan ke gereja ya, dititipkan ke papa mama atau ditransfer ke rekening GPIB Samaria Tangerang. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita naikkan pujian lagu dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya. Ya, semangat ya adik-adik ya, ikuti gerakannya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang telah kami persiapkan pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah, itu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus akan memberikan kami Roh Kudus-Mu ya Bapa dan hikmat, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Dengan sukacita kami akan menaikkan pujian dan menaikkan mazmur kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita akan naikkan satu pujian 137, Senang Ku Baca Alkitab. Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab, sebelum kita membaca mazmur. Baik adik-adik, sudah siap? Yuk kita naikkan pujian ini. Firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna.
itu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur ya pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama menaikkan Mazmur dengan membaca Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Kakak akan bantu membacakan untuk kita semua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Gebi. Namun sebelumnya, kita akan menaikkan pujian lagi dari Kidung Ceria 343. Bersabdalah Tuhan. Dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Gebi. Minggu ini kakak lo yang cerita. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik aja ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau buka Alkitab kita dulu. Yuk siapin Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran. Keluaran berapa adik-adik? Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Sudah ketemu? Apa judulnya? Betul, di Marah dan di Elim. Yuk, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau doa dulu ya. Oke, yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan hamba-Mu ceritakan. Biarlah adik-adik boleh dapat mendengarkan firman ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita sama-sama membaca firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Adik, hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh. Tokoh ini udah legendaris banget, pasti adik-adik tahu. Yap, betul, dia itu adalah sosok pemimpin bangsa Israel. Yap, betul, ini dia. Nah, siapa namanya? Betul, Nabi Musa. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang perjalanan Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik pasti tahu dong ceritanya, di mana Nabi Musa ini adalah pemimpin yang memimpin rombongan bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Tentunya hal itu bukan kekuatan Musa sendiri, tapi karena Tuhan. Kenapa demikian? Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin Musa bisa membelah laut hanya dengan apa nih adik-adik? Tongkatnya. Ya. Jadi yang membelah laut Tebrau itu bukan karena kekuatan Musa, bukan kekuatan tongkatnya Musa, tapi karena Musa mengandalkan Tuhan. Sehingga tentara Mesir tidak dapat mengejar mereka. Tentara itu tenggelam, tertutupi laut, dan bangsa Israel bisa selamat dari rombongan tentara Mesir itu. Ya, nah kita tapi nggak mau bahas tentang cerita itu, kita mau membahas tentang cerita setelah mereka keluar dari Laut Tebrau itu. Nah, adik-adik, Bapak Musa membawa rombongan itu berjalan menyusuri gurun apa? Gurun Syur. Adik-adik bisa bayangkan gurun itu isinya mungkin sebagian besar hanya pasir, padang gurun, panas, gak ada air, dan rombongan bangsa Israel ini berjalan di gurun Syur itu 3 hari gak ada minum. Adik-adik bisa bayangin gak? Adik-adik keluar rumah, pergi ke warung, disuruh mama, habis itu balik lagi udah aus. Ya, ini mereka berjalan di padang pasir 3 hari nggak minum loh adik-adik. Kebayang nggak mereka itu sehaus apa, mereka selapar apa, ya kan? Tapi kuasa Tuhan tidak hanya sampai situ. Tuhan tetap melindungi rombongan bangsa Israel. Setibanya mereka di suatu tempat yang bernama apa adik-adik? Marah. Di situ ada sumber air, tapi mereka kecewa, mereka marah karena air yang ada di tempat Marah itu tidak bisa diminum. Mereka bilang katanya rasanya pahit. Gimana ya adik-adik, air rasanya pahit, pasti nggak enak banget kan? Nah, nih adik-adik,
bangsa Israel itu marah-marah nih adik-adik tuh. Musa, gimana sih? Kok airnya nggak bisa diminum? Kita keausan tahu. Tapi bangsa Israel cuma bisa marah-marahin Musa. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, selanjutnya Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Musa berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana kami bisa minum jika airnya rasanya pahit? Musa berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu Tuhan tidak diam saja. Tuhan memberikan perintah apa adik-adik kalau tadi adik-adik ingat? Musa, ada sepotong kayu, lemparkanlah kayu itu ke dalam sumber air itu. Lalu Musa mengambil sepotong kayu itu dan melemparkannya ke sumber air itu. Apa yang terjadi adik-adik? Betul, airnya berubah menjadi manis sehingga mereka bangsa Israel bisa meminum air tersebut dan mereka bisa melanjutkan perjalanan. Nah, adik-adik, hal apa nih yang bisa diambil dari cerita ini? Oh, gak sampai sini aja. Mereka juga melanjutkan perjalanan ke Elim. Di sana terdapat apa adik-adik? 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi, setelah mereka merasakan air yang pahit ini, tapi Tuhan sudah berikan air yang manis. Nggak cuma di situ doang tuh, Tuhan menjaga mereka. Mereka ke tempat yang lebih baik lagi. Ada sumber air, ada sumber makanan. Nah, adik-adik, hal apa nih yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Musa? Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Kalau di kehidupan kita saat ini, pemimpin bangsa Indonesia adalah betul Bapak Presiden, Pak siapa? Pak Joko Widodo. Nah, mereka bisa nggak sih memimpin bangsa, memimpin orang banyak kalau cuma dia sendiri? Nggak bisa ya adik-adik. Setiap orang, setiap kita, setiap manusia itu pasti menjadi pemimpin. Pemimpin untuk diri sendiri dan bisa memimpin untuk orang lain, ya kan? Ketika adik-adik mendapatkan tugas nih untuk memimpin orang lain, adik-adik tentu harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah pemimpin sejati. Nah, Bapak Musa itu orangnya taat, dengar-dengaran, gak mau mengecewakan Tuhan, selalu memberikan yang terbaik. Itulah kenapa Bapak Musa bisa berhasil. Jadi adik-adik, syarat untuk menjadi pemimpin yang berhasil adalah takut kepada Tuhan. Ketika adik-adik takut kepada Tuhan, adik-adik dengar-dengaran, adik-adik gak pengen mengecewakan Tuhan, gak ingin mengecewakan orang tua, disitulah adik-adik terbentuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menjadi pemimpin. Adik-adik, siapa yang mau jadi pemimpin kayak mereka? Nah, kita semua adalah seorang pemimpin. Nah, adik-adik jadi jangan ragu, meskipun adik-adik masih anak TK, anak kecil, anak tanggung, adik-adik juga bisa menjadi seorang pemimpin.
Misalnya kayak gimana? Nah, misalnya nih, ketika kalian lagi makan bersama di ruang keluarga, adik-adik bisa memimpin doa makan. Itu salah satu contoh menjadi pemimpin. Atau ketika adik-adik nanti bersekolah, adik-adik ditunjuk untuk adik-adik menjadi pemimpin barisan atau ketua kelas. Nah, itu salah satu contoh menjadi pemimpin. Atau dalam hal ibadah, adik-adik mau berdoa syafaat, itu sudah memimpin teman-teman yang lain untuk berdoa, ya kan? Jadi jangan takut ketika adik-adik dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, karena bukan adik-adik yang ditunjuk oleh orang lain untuk menjadi pemimpin, tapi itu adalah karya Tuhan. Tuhan pengen kamu jadi pemimpin. Tuh. Nah, hal lainnya adalah adik-adik ketika menjadi seorang pemimpin adalah harus tahu nih mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Kita kasih 3 situasi nih. Situasi pertama, main HP seharian, main games di HP seharian. Itu perbuatan baik atau perbuatan buruk ya adik-adik? Perbuatan yang tidak baik. Seharusnya hari-hari adik-adik bisa dipakai untuk belajar, membantu mama papa, ya kan? Gak cuma main game seharian. Situasi kedua, rajin IPA, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Itu perbuatan baik apa tidak baik? Betul. Itu adalah perbuatan yang harus kalian lakukan. Nah, satu lagi nih, contoh. Jahil sama teman atau sama adik. Perbuatan baik atau perbuatan buruk ya? Iya, perbuatan yang tidak baik. Harusnya gimana? Harusnya dengan kakak, dengan adik, dengan teman, kita harus sayang, bukan menjahili, bukan mengejek, ya kan? Tapi harus memberi kasih. Nah, adik-adik, banyak hal yang adik-adik harus lakukan agar menjadi pemimpin yang baik. Salah satunya adalah taat, mendengarkan orang tua, rajin IPA, ya kan? Dengar-dengaran perintah Tuhan, menjadi anak yang baik, suka membantu orang tua. Itu akan membuat kalian terlatih menjadi seorang pemimpin yang baik, ya kan? Nah, sebelum penutup, kakak yakin adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang mau dibentuk Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi, jangan ragu. Dari cerita hari ini kita mau belajar menjadi sosok pemimpin seperti Bapak Musa. Dan juga tentunya semua itu di atas segala pemimpin kita punya pemimpin sejati, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kita mau mengandalkan segala hari-hari kita, segala sesuatu kita mau berserah kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan punya rencana yang indah. Kalau anak-anaknya taat, dengar-dengaran, sayang mama papa, sayang adik, pasti Tuhan juga lebih sayang sama kita, sayang banget sama kita, ya. Jadi kita mau selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Oke, terima kasih. Sekian untuk cerita minggu ini. Semoga adik-adik dapat berkat di kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-26. Oke, sudah dibuka lagi Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa,
Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Oke, kita ulang lagi. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Oke, coba adik-adik lafalkan sekali lagi, tapi nggak pakai baca Alkitab. Oke? Keren! Terima kasih. Jangan lupa adik-adik isi absen minggu ini dengan kata kunci pemimpin sejati. Ya, jangan lupa ya isi absennya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk boleh firman-Mu yang kami boleh baca dan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar akan menjadi penuntun kami untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Tuhan, kami juga mau belajar dari Nabi Musa. Kami ingin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, dan yang pasti selalu mengandalkan Engkau dalam kegiatan, dalam segala apapun. Tuhan, ampunilah kami ketika kami masih memiliki banyak kesalahan, tapi kami mau Tuhan bentuk untuk menjadi pribadi yang menjadikan pemimpin di masa saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Gaby. Masih ingat kan tentang apa? Yaitu tentang pemimpin sejati. Nah, adik-adik, terus belajar firman Tuhan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana harus hidup sesuai firman Tuhan. Ya, kita akan naikkan satu pujian dari Kidung Ceria, yaitu Kidung Ceria 230, Ya Yesus Pemimpin Hidupku. Kita belajar sama-sama ya lagunya ya adik-adik ya. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Kidung Ceria sebagai respon dari firman Tuhan. Nah, saatnya kita melakukan aktivitas ya. Kakak akan jelaskan dulu aktivitas yang bisa adik-adik lakukan setelah ibadah online ini selesai. Untuk adik-adik kelas TK dapat mewarnai gambar ini. Ya. Sedangkan untuk adik-adik kelas anak kecil mewarnai gambar Bapak Musa. Dan adik-adik kelas tanggung mencari kata-kata dalam kotak ini ya, dengan cara mencari kata-kata di tabel di atas ya. Setelah aktivitas selesai, adik-adik foto kemudian share hasilnya di WA Group Forum Komunikasi Orang Tua PLKTA. Dan jangan lupa adik-adik juga mengisi absensinya ya.
Selamat beraktivitas. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami dalam usahanya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, agar kami sebagai penerus bangsa dapat bertumbuh sehat dan kelak dapat membangun negara ini menjadi negara maju dalam pendidikan, teknologi, terlebih lagi menjadi bangsa yang selalu memuliakan Allah. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan yang baik, kami bersatu hati berdoa bagi para presbiter, baik dari Bapak Pendeta Jimmy Irot, Pendeta Choi, maupun para majelis. Kiranya nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam seluruh kerja dan layan mereka dan kami sebagai umat-Mu semakin bertumbuh imannya. Ya Tuhan, dengarlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan teman-teman oma opa kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, dan Tuhan Yesus biar bisa sembuh kembali, dan Tuhan Yesus bisa beraktivitas kembali. Dan Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Dengarlah doa kami yang selanjutnya. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali menaikkan doa kami bagi orang tua kami tercinta. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, agar orang tua kami dapat beraktivitas dan selalu memiliki hikmat dalam mendidik anak-anaknya, sehingga mampu menjadi teladan bagi kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami yang selanjutnya. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami. Biarlah Tuhan boleh mendengarkan setiap doa kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami ingin doa juga kepada teman-teman kami yang hari ini belum bisa beribadah bersama kami di rumahnya masing-masing. Biarlah minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama meskipun masih dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita ya pada minggu hari ini untuk memberikan persembahan, dan dalam mengiringi persembahan ini kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 329. Ya Tuhan, terima kasih. Adik-adik, kita akan membawa persembahan yang telah terkumpul di dalam doa.
Kakak ajak adik-adik berdiri. Ya, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat tetap mengikuti ibadah secara online. Kami telah mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami atas berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami selama minggu ini ya Bapa. Kiranya Kau memberkati persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami, bahkan kami dapat memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Terus tetap semangat ya, belajar tentang firman Tuhan agar adik-adik selalu menjadi pemimpin-pemimpin dalam segala hal. Baik menjadi pemimpin dalam saat bermain, memimpin teman-temannya untuk berbuat yang baik, dan juga saat belajar. Selalu menjadi pemimpin dan contoh bagi teman-teman yang ada di sekeliling adik-adik semua, walaupun belajarnya secara online, tapi tetap bisa menjadi penyemangat dari teman-teman yang lain. Nah, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita naikkan pujian dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menggenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kakak ingatkan lagi jangan lupa isi link absen dengan kata kunci pemimpin sejati. Jangan lupa ya, kata kuncinya pemimpin sejati. Oke?
Yuk, sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau sama-sama berdoa penutup dan berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk boleh jalani ibadah pada hari ini yang sudah Engkau boleh lancarkan. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini boleh menjadi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang berjiwa pemimpin, tentunya takut akan Tuhan dan mau dengar-dengaran dengan orang tua. Ya Tuhan, inilah doa kami. Biarlah Tuhan boleh selalu senantiasa memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.